Di zaman dahulu, hiduplah seorang raja dari dinasti Sansan yang memiliki dua orang putra. Pangeran pertama bernama Syahrayar dan adiknya bernama Syahzaman. Setelah ayah mereka meninggal, Syahrayar dan Syahzaman kemudian menjadi seorang raja dari sebuah dinasti. Kala itu, wilayah sekeliling dinasti Sansan dibagi menjadi dua. Karena seiring berjalannya waktu, wilayah kekuasaan dinasti Sansan bertambah luas, sehingga tidak semua penduduk mendapat perhatian yang rata. Wilayah itu ialah wilayah Samarkand dan wilayah Sirinkan. Raja Syahrayar adalah seorang penguasa yang adil terhadap rakyatnya, yang memimpin wilayah Samarkand. Pada mulanya, segala sesuatunya berjalan dengan baik. Kedua orang putra itu memerintah kerajaan yang mereka pimpin masing-masing dengan adil. Sampai suatu ketika, setelah 20 tahun berlalu, Raja Syahrar mulai tak berkuasa menahan kerinduannya untuk bertemu dengan adiknya, Syahzaman. Raja Syahrar kemudian memerintahkan salah seorang menterinya untuk mengundang adiknya datang ke istana. Setelah mendapat undangan tersebut, tanpa pikir panjang, Syahzaman langsung menyatakan kesediaannya untuk memenuhi undangan kakaknya. Ia pun segera mempersiapkan keberangkatannya untuk menemui kakaknya itu, dan menunjuk salah satu menterinya untuk menggantikan kedudukannya selama kepergiannya. Belum setengah jalan mereka lalui, tiba-tiba Raja Syahzaman teringat bahwa hadiah permata yang akan diberikannya kepada kakaknya tertinggal di istana. Maka, ia pun segera kembali ke istana untuk mengambil barang tersebut. Setibanya di istana, Raja Syahzaman langsung masuk ke dalam kamarnya untuk mengambil barang tersebut. Namun, betapa terkejutnya ia mendapati permaisurinya sedang tidur sambil memeluk budak. Seketika, Raja Syahzaman merasa dunia begitu gelap. Ia langsung mencabut pedangnya dan tanpa rasa kasihan membunuh kedua orang yang sedang berduaan di atas tempat tidurnya. Raja Syahzaman lalu memerintahkan agar mayat kedua orang ini segera dikuburkan. Kejadian tersebut tidak mengurung niat Raja Syahzaman untuk pergi mengunjungi kakaknya. Singkat cerita, Syahzaman akhirnya tiba di negeri yang dipimpin oleh kakaknya, Raja Syahrayar. Bukan main gembiranya Raja Syahrayar menyambut kedatangan saudara kandungnya itu. Bahkan seluruh kota telah dihias dengan berbagai macam hiasan untuk menyambut kedatangan sang adik. Kedatangan adiknya disambut meriah oleh seluruh penduduk negeri itu. Raja Syahzaman kembali teringat dengan kejadian tepat sebelum keberangkatannya menemui kakaknya. Mukanya menjadi pusat dan tubuhnya tampak lesu. Akhirnya, Raja Syahrayar menyuruh adiknya untuk beristirahat melihat kondisinya yang kurang sehat itu. Setelah beberapa hari kemudian, ternyata kondisi adiknya tidak menunjukkan perubahan. Akhirnya, Raja Syahrayar mengurung niatnya untuk mengajak adiknya untuk berburu, dan ia pun pergi berburu tanpa disertai adiknya. Setelah kakaknya pergi berburu, Syahzaman berdiri memandangi taman istana yang tampak dari jendela yang terbuka lebar. Dari balik jendela itu, tiba-tiba Syahzaman melihat 20 orang budak perempuan keluar bersama 20 orang budak laki-laki dengan seorang permaisuri di antara mereka. Betapa terkejutnya lagi Syahzaman ketika melihat mereka yang telah sampai di pancuran istana, melepaskan semua pakaian mereka dan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh permaisurinya, tak terkecuali permaisuri kakaknya. Malam harinya, Raja Syahrayar pulang dari perburuannya. Ia melihat Raja Syahzaman yang tengah menyantap dengan lahap makan malamnya. Raja Syahrayar pun bertanya apa yang terjadi dengan adiknya seharian itu. Syahzaman akhirnya mengatakan apa yang sebenarnya terjadi padanya sebelum kedatangannya ke negeri kakaknya, dan apa yang telah ia lakukan kepada permaisuri dan budaknya. Jadi kakakku, sebenarnya ketika aku datang memenuhi undanganmu ke sini, hatiku masih dihantui kegalauan yang muncul disebabkan peristiwa itu, yang membuatku pucat dan lemas. Tetapi kini kesehatanku telah kembali pulih. Meski untuk menuturkan penyebabnya,
aku terlebih dulu harus meminta maaf kepadamu. Karena sepertinya aku tidak mungkin menyampaikan hal itu kepadamu. Raja Syahrazar yang sudah terkejut dibuat penasaran lagi dengan kalimat adiknya dan mendesak Syahzaman untuk mengatakan hal itu. Karena merasa segan pada kakaknya, Raja Syahzaman akhirnya menceritakan semua kejadian yang dilihatnya di taman istana siang tadi. Namun, Raja Syahrayar tidak sepenuhnya percaya dengan perkataan adiknya sebelum dia melihat kejadian tersebut dengan kedua mata kepalanya sendiri. Baiklah, kalau begitu, besok pagi berpura-puralah seolah kau hendak pergi berburu. Setelah itu, bersembunyilah bersamaku untuk melihat peristiwa seperti yang telah kuceritakan tadi. Keesokan harinya, mereka menjalankan usul Raja Syahzaman dan benar hal tersebut terjadi lagi hari itu. Ketika Raja Syahrayar melihat peristiwa menjijikan itu dengan kedua matanya sendiri, dia merasa seolah-olah ingatannya telah hilang. Dia lalu berkata kepada adiknya, Ayo kita pergi dari tempat ini. Sungguh, kita tidak membutuhkan kerajaan seperti ini. Mereka lalu pergi ke sebuah hutan dengan menunggangi kuda. Tak lama kemudian, mereka mengistirahatkan diri sejenak di tepi sungai. Saat mereka tengah beristirahat, tiba-tiba muncul seorang gadis. Gadis itu menghampiri mereka dan berkata, Pulanglah dan lakukanlah apa yang seharusnya kau lakukan, wahai raja. Anehnya, mereka mengikuti apa yang dikatakan gadis itu dan kembali ke istana dengan 1000 pertanyaan di benak mereka. Setibanya di istana, Raja Syahrayar langsung memenggal istrinya beserta 5 budak yang telah melakukan perbuatan nista di dalam istananya. Dan sejak saat itu, setiap hari Raja Syahrayar selalu memerintahkan untuk disediakan seorang perawan untuk dibunuh setelah sebelumnya Raja Syahrayar terlebih dahulu menikmati keperawanan gadis yang dipersembahkan untuknya. 3 tahun berlalu dan Raja Syahrayar masih terus melakukan kebiasaan biadabnya itu. Sampai pada suatu saat, ketika seluruh perawan yang tinggal di ibu kota kerajaan hampir habis, Raja Syahrayar tetap memerintahkan menterinya menyediakan perawan seperti biasanya. Namun tak satu pun perawan yang berhasil ia temukan. Dengan perasaan tak menentu karena takut akan Raja Syahrayar, sang menteri akhirnya kembali ke rumahnya. Kedua putrinya bertanya ada apa dengan ayahnya itu. Putri pertama Syahrajat dan adiknya Dunyazad. Syahrajat adalah seorang putri yang cerdas dan bijaksana. Mengapa ayah tampak resah dan gelisah? Ayahnya kemudian menceritakan masalah yang membuatnya cemas. Ayah, nikahkanlah aku dengan raja itu. Tak peduli apakah diriku bisa selamat atau harus mati sebagai tumbal untuk menyelamatkan gadis-gadis negeri ini. Tentu sang ayah menolak hal tersebut. Tak apa ayah, percayalah pada anakmu ini. Akhirnya ayahnya bersedia mengabulkan permintaannya. Sebelum berangkat, Syahrazad berpesan kepada adiknya Dunyazad. Dunyazad, jika kakak telah tiba di istana raja, kakak akan minta kau untuk datang ke istana. Setelah kau tiba nanti, mintalah kakakmu ini untuk menceritakan sebuah cerita. Tak berapa lama kemudian, bersama ayahnya, Syahrazad berangkat menghadap Raja Syahrayar. Setibanya di istana, Syahrazad langsung berpura-pura nangis dan mengatakan sebab dia menangis, bahwa ia belum berpamitan dengan Dunyazad, adiknya. Mendengar itu, Raja Syahrayar segera mengirim utusan untuk memanggil Dunyazad untuk datang ke istana. Setelah tiba di istana, mereka berbincang-bincang dengan Raja Syahrayar. Di tengah perbincangan, Dunyazad kemudian meminta kakaknya untuk menceritakan sebuah kisah. Baiklah, akan tetapi kakak akan merasa sangat terhormat seandainya baginda raja sendiri yang berkenan mengizinkan kakak untuk bercerita. Raja pun mengizinkan Syahrazad untuk menyampaikan cerita seperti yang diminta oleh adiknya. Tanpa terasa, pagi telah tiba. Syahrazad pun menghentikan kisahnya yang belum selesai diceritakannya. Yang mulia, hari sudah pagi, dan yang mulia belum sedikit pun beristirahat. Istirahatlah dulu yang mulia.
Hamba akan ceritakan kelanjutan kisah ini nanti malam. Itu pun jika Yang Mulia berkenan memberi kesempatan kepada hamba untuk hidup satu malam lagi. Mendengar perkataan itu, Raja Syahrayar hanya bergumam di dalam hati. Tak mungkin kubunuh gadis ini sebelum ku dengar kelanjutan kisah yang diceritakannya itu. Demikianlah, malam pertama mereka berlalu dengan aman dan damai. Raja Syahrayar keluar menuju ruang utama istana. Di luar ruangan, tampak menterinya telah menunggu sambil membawa sehelai kain kafan yang dipersiapkan untuk mengubur putrinya. Ketika bertemu menterinya itu, Raja Syahrayar hanya diam, sedangkan sang menteri tak berani berkata apa-apa, namun entah kenapa ia sangat bersyukur. Malam selanjutnya, Syahrazad melanjutkan kisahnya. Begitupun dengan malam-malam selanjutnya. Semua kisah yang selesai Syahrazad kisahkan tak pernah lepas dari pesan moral. Dan raja sangat menikmati itu. Suara lembutnya, tawanya, senyumnya, dan segala hal tentang Syahrazad. Hukuman yang Raja Syahrayar buat seketika tak pernah ada di negeri itu. Hingga pada malam ke-1001, Syahrazad berkata kepada Raja Syahrazar bahwa ia tidak memiliki cerita lagi untuk dikisahkan. Namun, apa balasan sang raja? Memang ada apa dengan hal itu? Kau ingin aku berbuat apa? Terkejut dengan balasan Raja Syahrazar, Syahrazad hanya diam namun 1000 kata. Syahrazad, kau adalah ratuku. Baru kali inilah aku tidak ingin kehilangan sesuatu. Hiduplah bersamaku sampai akhir umurmu. Mereka hidup bahagia dan dikaruniakan 3 orang anak, 2 putra dan seorang putri yang merupakan anak bungsu. Namun, apa kata takdir? Pagi itu, saat Raja Syahrazar hendak membangunkan istrinya yang berada di sampingnya, ia terkejut dengan badan panas dingin dan muka yang pucat. Ratuku, bangunlah. Namun, Syahrazad tidak menyahut sedikit pun. Raja sontak berteriak memanggil seluruh orang di istananya dan memerintahkannya untuk memanggil semua dokter terbaik di negeri ini. Yang Mulia, dengan berat hati saya mengatakan hal ini. Nyawa Baginda Ratu tidak bisa diselamatkan. Raja Syahrayar sangat marah. Seketika ia lupa diri. Ia menghancurkan seluruh barang di kamar itu dan menyuruh semua orang untuk meninggalkan dia dengan istrinya. Ia menangis di samping istrinya dan berharap semua ini adalah mimpi. Beberapa saat kemudian, setelah Raja Syahrayar menenangkan diri, Raja Syahrayar berbincang dengan dokter yang berada di istananya dan mendapati fakta bahwa sesungguhnya Baginda Ratu mengidap suatu penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Syahrayar yang melihat istrinya tidur untuk selamanya berkata, Bahkan saat tidur pun kau tetap indah. Syahrazad, ratuku, aku tidak pernah menyangka kau akan pergi secepat ini. Padahal aku ingin mendengarmu bercerita lagi, mendengar suaramu. Kau ingat cerita yang belum selesai kau kisahkan kepada anakmu? Kau pergi sebelum kau selesaikan kisahmu. Syahrazad, tunggu aku di sana. Aku akan menyusulmu setelah aku bayarkan dosaku ini. Tunggu aku. Setelah aku lihat anakku ini menjadi pemimpin yang hebat kelak. Lihat aku dari sana. Jika aku berbuat kesalahan, datanglah dan pukul kepalaku. Terima kasih dan maaf Syahrazad. Di kehidupan selanjutnya, datanglah lagi kepadaku.